Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu, kami siap. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang kita belajar mengenai puzzle in family. Family yang seperti puzzle. Puzzle itu sebenarnya indah. Tapi ketika masih potongan, diacak-acak lagi, aduh pusingnya minta ampun. Kenapa sih, apa sih ini artinya? Tak terpahami. Maka kita perlu menyusun puzzle di dalam keluarga. Yang pertama puzzle dalam pernikahan. Apa sih pergumulan pernikahan itu? Pak, kami suami istri punya sudut pandang yang berbeda, Pak. Saya pikir, tapi dia pikir yang lain. Saya tertarik, dia nggak tertarik. Udah saya nggak ngerti Pak apa maunya dia, maka orang menikah ini benar-benar seperti orang yang bertolak belakang. Justru itulah jodoh, karena Anda menikahi lawan jenis. Tahu? Betul ya? Ada yang menikah sejenis? Lawan jenis. Jadi Anda tuh menikahi lawan jenis. Satunya jenis sabar, menikah sama yang tidak sabar. Satunya jenis rapi, menikah sama yang tidak rapi. Itu dia, itu memang lawanmu itu, sebelahmu itu. Ya, jenisnya berlawanan. Maka namanya menikahi lawan jenis. Ya. Oke, berikutnya lagi. Pak, tapi saya ini punya pasangan berkarakter sulit, Pak. Sulit ketawa, sulit setuju, sulit sepakat, sulit tersenyum. Sulit sekali, serba sulit sekali. Oke, boleh file berikutnya. Makanya juga ada yang berkata, aduh Pak, saya menikahi orang yang salah. Ini makhluk asing dalam kehidupan saya, Pak. Pemuda-pemudi, oke. Angkat tangan dulu dong, pemuda-pemudi yang belum menikah. Wah, wajah penuh pengharapan. Gue demen banget sama orang belum menikah. Itu matanya tuh berbinar-binar mencari cinta. Mereka punya pacar. Kamu beda gereja, beda suku, beda pendidikan, beda pandangan, beda. Waduh, Kak Jarot, kami saling mencintai. Cielah, cinta mengatasi perbedaan. Demikian juga yang sudah menikah ini dulu pernah dinasihati seperti itu. Dan mereka berkata kami saling mencintai. Lalu mereka menikah. Lalu setelah menikah cintanya tidak ada. Yang sisa perbedaan. Tinggal perbedaan yang masih ada. Cintanya udah nggak ada. Maka yang belum menikah, coba pikir sekali lagi. Bukan coba pikir Kak Jarot. Saya sudah berdoa minta tanda. Saya yakin pacar saya dari Tuhan. Wis, mantap kali. Orang pacarnya yakin dari Tuhan. Yang sudah menikah yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Saya salah Pak Jarot. Saya salah Pak. Suami saya ini bukan dari Tuhan Pak. Dari setan dia Pak. Muka Herodes, urapan Firaun. Tiga laku Pontius Pilatus. Nah, istri saya Pak kayak Isabel Pak. Anaknya bingung kenapa Isabel menikah sama Herodes gitu kan. Harusnya Isabel kan sama Ahab gitu ya. Jadi orang menikah malah ragu-ragu apakah suami istri dari Tuhan. Padahal dulu berdoa lo minta tanda. Iya Pak Jarot, kayak tanda-tandanya dulu kebetulan Pak. Sekarang saya jadi ragu-ragu. Kenapa? Karena menjumpai perbedaan. Apalagi pergumulan pernikahan yang puzzle-nya itu belum tersusun. Maka aduh Pak saya nggak tahan lagi Pak. Betul-betul saya nggak tahan lagi dengan perbedaan ini. Kami nggak mengerti. Oke berikutnya. Maka solusinya adalah memahami keunikan. Untuk menyusun puzzle ini menggunakan mindset, pola pikir. Tentu pola pikir firman Tuhan. Karena kalau enggak akan ketemu. Supaya kita bisa susun, yaitu memahami keunikan. Tentu keunikan bisa didekati dengan banyak cara, banyak ilmu. Oke, kasih kesaksian dulu biar gampang. Nah ini saya dan istri. Bedanya banyak sekali. Istri Tionghoa, saya Jawa. Jawanya Jawa kebangetan. Kenapa Jawa kebangetan? Jawa medok. Lihat aja itu, ke gunung pakai batik, ke Eropa pakai batik, ke Belanda pakai batik, tidur kolornya batik juga. Istri saya sampai muntah batik. Makanya dia melawan hal itu sengaja mau pakai batik. Ya sudah, kita jadi pasangan tulalit. Ini 5 tahun pertama begini nih, nggak serasi. Tapi saya bertobat. Saya berubah menjadi serasi dengan istri. Dan saya berubah bukan karena khotbah pendeta, nasihat Tuhan selor, enggak. Waktu nganter istri isi bensin, istri pakai dandan yang keren, saya sederhana. Maka yang jaga bensin bilang, Mas, sudah lama kerja sama ibu. Gitu.
Jadi kalau ibu punya suami nggak berubah-ubah, jangan cari pendeta. Suami nggak percaya sama pendeta. Jangan sama konselor. Dia nggak mau nasihatnya konselor. Cariin tukang pom bensin aja. Suruh dia ngeledek suaminya ibu, ya kan? Atau suruh dia ngeledek istrinya bapak. Ya. Kadang-kadang begitulah. Ya. Pendeta ini mau dinasihatin siapa lagi gitu ya. Tukang bensin yang ngomong baru. Saya protes. Protesnya nggak sama dia. Di rumah. Saya bilang sama anak, nah mosok tuh tukang bensin kurang ajar. Papa dibilang sopirnya mama. Bukan pom bensin, bukan pegawai pom bensin yang kurang ajar, Pak. Papa yang kebangetan. Papa ini sederhana, hemat, atau pelit sih, Pak? Sederhana ya sederhana, Pak. Tapi Papa ini kayaknya kebablasan teologi pengiritannya gitu. Ya emang kita tuh orang miskin bertahun-tahun itu kan menganut teologi pengiritan gitu ya. Yang bisa diirit sampai ngiritnya kebangetan. Oke. Nah, ini sekarang kita pahami perbedaan dari sisi teologis. Ya, namanya juga gereja. Kejadian 2 ayat 7, silakan ayatnya dibaca. Saya akan jelaskan aja Kejadian 2 ayat 7. Dan ini kebetulan dari filenya kemarin khotbah ke gereja lain. Jadi Alkitab yang dipakai namanya Indonesian Modern Bible. Ya. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membuat laki-laki dari tanah. Tanah itu bisa jadi gentong yang besar, pukul ya ambiar. Laki-laki itu badan melintang, kumis melintang, badan gede, bangkrut, gagal. Kadang semangatnya kalah sama istri. Karena laki-laki itu butuh penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Maka untuk menciptakan penolong, ayatnya Kejadian 2:22. Tuhan membuat wanita dari tulang. Dari tulang, dari rusuk. Tulang. Tahu tulang? Bapak-bapak, beli ke pasar daging. Tulang itu loh diambil tulangnya, dibuang dagingnya, dibuang ototnya. Tulang itu halus sekali. Makanya Bapak harus tahu bahwa istri wanita itu makhluk halus. Bener. Tapi makhluk halus namanya setan bisa ditengking. Istri kagak bisa. Tulang itu halus, tapi jangan sampai patah. Begitu patah, runcingnya luar biasa. Bapak bisa mati oleh tulang. Yang bikin Bapak stres siapa? Tukang tagih, Pak. Deadline, Pak. Enggak. Tukang tagih itu baik. Wong saya juga pengusaha. Tukang tagih itu fair. Debt collector itu nagihnya 100 juta, dibayar 100 juta, enggak datang lagi. Istri tuh Pak, nagih sampai kita mati Pak. Itu debt collector seumur hidup itu. Laki-laki yang belum menikah, kamu belum menikah? Sudah? Belum, yang belum ya. Kamu bakal menikahi debt collector seumur hidup. Duit diminta terus. Sudah dikasih masih minta lagi. Dompet dibuka diambil pula. Itu debt collector seumur hidup. Makanya Bapak jangan macam-macam sama istri. Istri itu penolong. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Lah gak percaya, coba bilang sama istri, mah kamu libur ke Jawa sana, kamu udah lama gak liburan. Nanti yang gendong anak siapa? Aku gendong. Nanti yang ngepel rumah siapa? Aku juga. Semua yang ibu kerjakan, Bapak kerjakan. 3 hari Bapak sakit pinggang. Wanita udah berapa puluh tahun tuh gak sakit pinggang. Pinggangnya jadi pinggang wanita lebih kuat. Kakinya, ya kuat saya dong Pak, saya rajin treadmill. Enggak lah, kuat kaki perempuan, enggak percaya. Selesai kebaktian, antar ibu ke mall, ikuti kemana dia pergi. Teklok lo kaki. Semangat hidup, wih semangat hidup, jangan tanya, wanita lebih kuat. Penolong itu enggak butuh yang ditolong butuh penolong. Makanya kalau ibu-ibu tuh suaminya udah mati, merdeka. Yang repoting enggak ada lagi, ya kan? Maaf nih, siapa ibu yang suaminya udah dipanggil Tuhan? Angkat tangannya, Bu. Ada ibu yang suaminya udah dipanggil Tuhan? Ada? Di sini ada? Kalau ada, merdeka. Mohon maaf ya, memang harus sedih, tapi harus move on. Segera lanjutkan hidup ini. Dan banyak wanita sanggup melanjutkan hidup single parent sekalipun. Tapi bapak-bapak, istrinya mati. Hah? 3 bulan kawin lagi. 3 bulan. Nggak bisa. Jadi yang ditolong butuh penolong. Maka bapak tidak bisa kalahkan istri.
Nggak bisa, kenapa? Karena istri diciptakan tidak untuk dikalahkan, tapi untuk dicintai. Cialah, tepuk tangan ibu-ibu, halo, ya. Bapak tidak bisa mengalahkan istri. Bisa Pak Jarod, kalau berdebat Pak, tempeleng dia berhenti Pak, diem dia Pak. Betul, Bapak menang berdebat. Tapi Bapak kalah relasi. Apa itu kalah relasi? 2 minggu, 3 minggu, Bapak sudah lupa pertengkarannya apa. Bapak sudah pengen bercinta, malam-malam, mama, istrinya pasti nggak mau. Karena istri nggak mau, Bapak bingung. Aduh, akhirnya Bapak baikin ibu-ibu. Ya, dibaikin. Mah kalau mau ke mall tak anter yuk. Baikin ya. Yang kalah siapa? Ya, baik-baik ya. Baik-baik. Istri memang nggak bisa dikalahkan, Pak. Nggak bisa, karena memang dia penolong kok. Maka suami tanah, istri dari tulang. Bahan bakunya aja berbeda. Kalau kita paham bahwa bahan bakunya berbeda, maka pasangan berbeda itu bukan tidak jodoh. Justru berbeda itu jodoh. Makanya Kejadian 2:23, Adam tuh berkata begini, ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini dia yang diambil dari saya, seadanya di situ. Maka istilah yang lain adalah the missing piece. Bagian yang hilang. Yang hilang dari saya adanya di istri. Nah, jodoh itu berarti yang tidak ada di saya adanya di istri, berarti itu jodoh saya. Makanya konsep puzzle adalah bagaimana pasangan itu justru berbeda, maka jodoh yang diambil dari Adam adanya di Hawa. Apa yang tidak ada di Bapak? Menurut Ibu? Itu loh Pak, suami saya tuh Pak nggak rapi sama sekali. Kan rapinya diambil. Ditaruh di ibu, maka bapaknya nggak rapi, ibunya rapi, namanya jodoh. Dua-duanya rapi, barangnya dibungkusin semuanya. Dua-dua nggak rapi, barangnya hilang terus. Pak, aku nih orangnya romantis, pengen suami yang romantis. Ya jangan, bukan jodoh. Tapi kan kalau punya suami romantis nggak bagus. Ibu anaknya berapa? 3 Pak Jarod. Bagus, suami nggak romantis. Suami romantis, anak ibu 13. Menikah itu jodoh. Jodoh itu yang berbeda. Yang satu ke gereja, ke airport, cepat. Satu tenang. Namanya jodoh. Dua-duanya tenang, pesawat udah terbang. Nggak ada ya orang menikah, dua-duanya tenang ya. Lalu sampai di airport, ya pesawatnya udah terbang. Ya nggak apa-apa, kita beli tiket lagi sayang. Iya betul, dengar-dengar Garuda punya utang, kita beli tiket lagi aja ya. Biar Garuda bayar utangnya. Oh ya, kita beli tiket lagi. Gitu. Nggak ada saudara, satunya buru, cepat. Satunya tenang. Namanya jodoh. Satunya murah hati, satunya pelit, jodoh. Dua-duanya murah hati, semuanya disumbangin. Anak sekolah, gak ada duit. Jodoh, satunya tega didik anak, satunya nggak tega. Jodoh. Nggak bagus namanya suami istri, ayah dan ibu itu sehati, sepikir, seia, sekata. Nggak bagus malah. Coba, ayah ibu sehati sepikir, saya sepakat seperbuatan. Anak nakal, pukul bapaknya 10 kali nangis, ibunya pulang. Kamu pukul berapa kali ya Pak? 10, oke aku 10 kali juga. Sini nak. Itu anak mati digebuki bareng-bareng ya kan? Maka Tuhan atur. Satu tega, satu gak tega. Perilaku dilengkapi. Jangan, kalau dosa jangan dilengkapi ya. Dosa itu gak boleh dilengkapi. Lagi maling, iya, ya udah nanti barangnya gue jual, kita saling melengkapi. Jangan, bukan ya itu dosa ditegur. Tapi satu rapi, satu gak rapi. Nah rapi itu namanya kecenderungan perilaku. Di dalam pernikahan maka melengkapi kecenderungan perilaku yang memang secara DNA, secara genetik, secara temperamen dasar, secara foto karakter, mau pakai ilmu psikologi apapun juga, kecenderungannya seperti itu. Tapi bukan dosa ya, kalau dosa tegur, latih. Oke, berikutnya lagi. Perbedaan pria wanita itu luar biasa, maka yang namanya pasangan itu justru the missing piece. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, yang gak ada di saya, ada itu ketemu namanya jodoh. Oke, berikutnya lagi. Nah, maka wanita itu berbeda. Berikutnya lagi, apa bedanya? Ibu-ibu kalau ngaca kayaknya gendut deh gitu, walaupun padahal dirinya langsing. Bapak-bapak kalau ngaca merasa perkasa, padahal kerempeng. Memang begitu, otaknya berbeda, kebolak-balik.
Berikutnya lagi, kalau mau masuk Google, nggak usah cari jurnal atau artikel kecuali dosen, boleh. Kalau dosen, guru, ketik aja cari artikel atau jurnal female brain gitu ya. Tapi kalau yang jemaat gampang, nyarinya malah pilih aja image gitu, gambar. Biar ketemunya gambar, poster, flyer, PowerPoint dan sebagainya. Ketemu nih, ini otaknya perempuan ya. Tok, tok, tok. Makanya wanita banyak ngomong karena otak fungsi bicara itu banyak banget ya. Lalu di belakang itu ada satu titik namanya driving skill. Makanya Bapak jangan heran kalau masuk tempat parkir, ke mall, ke basement, parkirnya maju mundur, maju mundur, maju mundur, bolak-balik, pasti perempuan nih, bener kan? Iya begitu, ya kan? Emang wanita itu kemampuan nyetirnya, kalau yang milenial sekarang ya, beberapa hari lalu di Instagram ada reel yang agak viral gitu ya, wanita isi bensin, nggak nyampe. Berlari maju mundur, selang isi bensinnya nggak nyampe, karena di luar negeri itu isi bensin sendiri. Aduh, begitulah wanita, driving skill-nya sedikit. Ada lagi satu titik di dekatnya tok tadi, ya, itu ada namanya, di atasnya tok yang belakang, ada namanya sex initiator gland. Kemampuan atau fungsi mengajak bercinta. Cuma satu titik. Makanya Bapak jangan heran kalau istri itu nggak pernah ngajak. Makanya Bapak tidur sambil main teka-teki silang. Dia mau nggak ya? Jangan-jangan mau. Jangan-jangan nggak mau. Kalau nggak mau bagaimana? Kalau Bapak masuk kondisi seperti ini, ingat aja firman Tuhan. Ayat berikut ini. Mintalah, maka akan diberi. Karena memang fungsi inisiatornya kecil sekali. Berikutnya lagi, nah ini otak laki-laki. Gitu ya. Isinya ya seks. Nggak GBI, nggak GBDI, nggak GBT. Laki-laki otaknya oikumene, begini semuanya. Bisa berubah Pak, pasti. Kalau dia belajar firman Tuhan, otak pun berubah. Isinya yang berubah ya. Ini adalah manusia secara umum. Nah, otak laki-laki apa? Kelemahannya. Nah, tak bahas satu poin saja. Yang bagian depan itu berarti sebelah sana, itu ada listening particle. Laki-laki itu telinganya cuma aksesoris. Ya, ibu-ibu coba lihat telinganya suami. Oh, cuma aksesoris. Itu nggak ada fungsinya itu. Makanya ibu pasti punya kesulitan. Pak, suami saya itu loh Pak, nggak mau dengerin Pak. Bukan nggak mau, nggak mampu. Makanya laki-laki itu banyak yang tidak suka gosip. Ya, kalau diceritakan, dia nggak ceritakan kembali. Itu. Kenapa nggak ceritakan kembali? Karena kemarin waktu diceritain, dia juga tidak dengar. Makanya nggak bisa menceritakan kembali. Pak Jarod, kenapa ya wanita itu banyak luka hati? Karena wanita itu perasaannya peka. Punya perasaan. Laki-laki tidak luka hati. Karena memang tidak punya perasaan. Gimana mau terluka? Ada aja tidak. Laki-laki itu nggak punya perasaan. Buka otaknya, itu logika semuanya. Tapi Bapak harus tahu, wanita nggak punya otak. Buka otaknya, isinya perasaan semuanya. Itu nggak ada otaknya itu. Jadi si otak sama si logika sama si perasaan menikah. Kalau nggak ada cinta, nggak ada firman, udah nggak ada pengetahuan, nggak ada hikmat, maka puzzle-nya tidak pernah bersusun dan pernikahannya kacau, nggak dimengerti. Maka kita mengerti, memahami itu cara menyusun puzzle. Bahwa ternyata otaknya pun berbeda. Laki-laki punya kemampuan mendengar itu rendah sekali. Tapi kemampuan melihat itu tinggi sekali. Ada ayatnya Pak, tak kasih ayat sedikit saja. Ini daftarnya laki-laki itu pikir. Iska berpikir, Yakub berpikir, Saul berpikir, mau 20 ayat juga ada. Boleh berikutnya, ini adalah wanita yang namanya Hana berdoa dengan hati, berkata-kata dengan hati, lalu Kejadian 3 itu Hawa mengambil keputusan karena menarik hati. Anda googling lagi masih ada banyak ayat bahwa laki pikir wanita rasa. Berbeda. Maka saya berikan kesimpulan bagian 1, singkatnya adalah suami pikir dan istri rasa adalah tim yang imbang, lengkap, dan kuat. Jika mengerti akan saling memahami dan berperan sesuai keunikan masing-masing. Memang laki-laki itu pikir, saya pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir-pikir mah, tapi saya rasa loh Pak. Saya pikir mah, anak kita sekolahkan di Jakarta, tapi saya rasa di Balikpapan juga sekolahnya bagus. Saya pikirkan masa depan anak saya, tapi saya rasa loh Pak. Saya nggak tega kalau kita berjauhan dengan anak, tapi saya pikir mah, tapi saya rasa loh Pak.
Saya pikir mah itu anak biar tahu peraturan maka saya pukul dia. Tapi rasa loh Pak, kamu mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak. Saya pikir khotbahnya lucu, tapi saya rasa Pak orangnya baik. Tapi saya pikir loh mah, isinya nggak jelas. Tapi saya rasa loh Pak. Tapi saya pikir loh mah, ngomongnya apa aja laki-laki pikir, wanita rasa. Pak, saya rasa mamahmu tuh nggak suka sama aku. Mah, kamu tuh jangan berpikir yang negatif. Kamu tuh nggak merasakan yang kurasakan. Pak Jarod, suami saya selingkuh. Ibu melihat, tidak Pak Jarod. Ibu mergoki, tidak Pak Jarod. Dari mana ibu bisa tahu? Saya bisa merasakannya. Bapak harus sadar Anda menikahi makhluk rasa. Semua yang dia rasa itu benar semuanya. Tapi ibu juga harus sadar, Anda menikahi makhluk pikir. Kalau nggak masuk logika, dia nggak mau terima. Bukan nggak punya iman. Pak Jarod, suami saya itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dari mana ibu tahu? Kalau doa nggak pernah nangis. Kesungguhan laki-laki bukan menangis. Kalau wanita tuh sungguh-sungguh terharu, dia menangis terharu. Anaknya di wisuda, dia menangis bangga. Anaknya menikah, dia menangis bahagia. Jadi tanda kesungguhannya menangis. Berdoa, sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan. Dia menangis. Dan dia menghakimi suaminya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya ibunya berpuasa untuk suaminya. Supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena istrinya berpuasa, suaminya sungguh-sungguh. Dia tunjukkan kesungguhannya. Gaya laki-laki. Apa itu laki-laki sungguh-sungguh? Dia bayar harga. Makanya cairkan depositonya. Dia sumbang gerejanya 200 juta. Istrinya nangis lagi. Jadi memang makhluk yang berbeda. Oke, boleh file berikutnya lagi. Ini daftarnya panjang banget, saya hanya tunjukkan saja. Begitu banyaknya pasal potongan-potongan yang harus disusun. Ya, berikutnya lagi, ini wanita. Ya, tapi saya tidak jelaskan, nanti kita jadi kuliah. Berikutnya lagi, yang penting sekarang gimana bahagia dalam perbedaan dengan perbedaan yang begitu banyak. Maka bahagia adalah kembali kepada fokus pada sisi positif pasangan dan berpikir bahwa berbeda itu lengkap dan berbeda itu imbang. Saya pernah jengkel sama istri saya, pesimisnya minta ampun. Tapi setelah saya bangkrut, saya bersyukur karena yang dipegang istri, aset yang di tangan istri, itulah yang terselamatkan. Kalau istri saya optimis, mungkin dulu waktu kami sedang jaya-jayanya, aset agunkan semuanya, cemplungkan, toh lagi bagus. Tapi kan bagus tidak selalu. 2019 saya bangkrut, utang 17 miliar. 2021 aset 128 dijual 22 untuk bayar utang. Sisanya untuk operasional, bayar pesangon segala macam habis. Jadi masuk ke pandemi 2020, mobil dijual, deposito dicairkan, emas dijual, buat biaya-biaya operasional, nombokin sekolah Happy Likit karena playgroup TKB-nya lulus, TKA TKB, playgroupnya nggak ada murid baru. Tahun kedua TKB-nya lulus, TKA-nya kosong. Karena Jakarta ketat sekali sekolahan. Jadi masuk pandemi itu betul-betul saya pensiun, nggak punya pekerjaan, sekolahnya rugi, deposito habis. Aduh, itu masuk 2020 itu tiap hari nyanyi aja. Lagu apa? Lagu walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Saya nggak bisa ngelihat rencana Tuhan. Saya punya rencana kerja keras, go public, nanti pensiun sebagai komisaris, bangkrut. Dalam keadaan bangkrut, nggak punya duit, anak kena COVID, belum vaksin lagi. Karena anak saya nggak percaya vaksin maksudnya. Percaya sama dokter yang mengajarkan vaksin nggak perlu. Begitu kena COVID, aduh sesak nafas 3 minggu. Balik rasa dan bau aja 2 bulan. Waduh, waktu anak sakit, COVID, istri ketularan lagi. Aduh, pas bersamaan dengan istri ketularan, istri pingsan juga di kamar mandi. Anak pingsan 2 kali. Saat itu saya punya teman hamba Tuhan, ketua sinode tertentu, saya nggak sebut namanya, tapi dia istrinya dipakai Tuhan. Kok saya itu kepo nanya-nanya, Pak kenapa ceritanya? Itulah Pak Jarod, anak saya kena COVID, istri ketularan, anak sembuh, istri dipanggil. Aduh, itu pas dengar cerita begitu tuh istri pas ketularan, pingsan lagi di kamar mandi.
Aduh, tiap hari nangis saya kerjaannya. Dan kalau ingat tahun-tahun itu nangis. Ya singkat cerita, anak sembuh, istri sembuh, bangkrut tetap bangkrut, tapi order lukisan dapat. Saya bisa ngelukis tiap minggu laku satu. Begitu tiap minggu laku satu nih, bahkan sebulan bisa 6. Kalau dapat order lukisan, lagunya udah balokku tak dapat melihat, udah nggak dinyanyiin lagi. Ganti lagu yang lain. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sambil nyanyi itu kadang ingat puzzle juga. Duh, untung ya istri itu pesimis. Begitu bangkrut begini, rumah nggak disita, sekolah nggak disita, karena semuanya nggak ada yang diagunkan. Karena istri orangnya sangat, pandai sekali pegang aset, pegang uang pandai sekali. Udah masuk, nggak bisa keluar. Kalau saya kan maunya keluar terus. Gitu. Makanya pasal tuh tersusun, kadang sudah tersusun pun belum rapi. Lewat kejadian, lewat peristiwa, makin rapi, makin bersyukur, makin indah. Jadi makin mensyukuri. Ya dulu pun juga ada mensyukuri, tapi makin lama tuh iya ya. Kalau istriku pesimis, pas bangkrut begini, habis dah. Ini bangkrut, rumah nggak disita, halamannya gede, sekolah nggak disita, paling nggak punya aset. Orang lain mungkin ruginya 1 miliar, stroke lah rumah disita. Saya 240. Ruginya lebih gede, tapi sebenarnya masalahnya lebih kecil. Kenapa? Karena rumah nggak disita. Jadi saya bukan, Pak Ciro tabah banget Pak, hilang 240. Deposito habis, semuanya habis, tabah. Ya kan rumah nggak disita. Jadi saya juga nggak tabah-tabah banget. Tapi waktu anak saya sakit, waduh, kalau saya bandingin rugi sama anak tergeletak sakit. Anak saya 3, bukan saya pilih kasih ya. Nomor 1 wajah campuran, nomor 2 wajahnya mamba banget. Nomor 3, kalau Anda pengen tahu Pak Jarod perempuan itu kayak apa ya? Ya kayak anak saya nomor 3 itu. Ya hidungnya hidung saya, mukanya muka saya, hobi naik gunung kayak saya, ngelukis kayak saya, tergeletak gitu. Waduh, aduh. Itu lagunya balik lagi tuh. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, kenyataannya anakku sakit, kenyataannya istriku ketularan. Baru begitu sembuh, ganti lagu lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kata menjaga itu saya ingat bagaimana anak geletak COVID, istri ketularan, pembantu 3 gedebek. Tinggal saya. Komorbid lagi karena diabetes. Tuhan jagai loh. Tuhan jagai. Aduh, itu lembah-lembah. Tapi kembali lagi kepada pasal. Istri yang berbeda oleh keadaan, kadang justru buat kita pasalnya makin tersusun. Oke, berikutnya lagi. Maka saya berani menyimpulkan yang namanya berbeda justru jodoh. Jangan berpikir menikahi orang yang salah kalau berbeda. Maka saya menyimpulkan dalam quote yang ini, Tuhanlah yang menciptakan perbedaan antara pria dan wanita sebagai kelengkapan, keseimbangan, dan keindahan. Jangan berpikir menikahi orang yang salah. Berikutnya lagi, aduh Pak, tapi Pak, saya masih nggak mengerti Pak. Oke, Mazmur 113, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata melalui Daud bahwa Tuhan menciptakan aku atau kita ini unik dengan kata tenun. Ayat selanjutnya 14 bukan hanya unik, tapi ajaib. Nah keunikan ini kalau kita mau agak sedikit teoritis, maka menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, kepribadian itu adalah sesuatu yang di luar kelihatan, tapi berakar dari sesuatu yang di dalam. Sesuatu yang di dalam ini, boleh file berikutnya, bisa karakter, bisa temperamen dasar, jika sikap, maka temperamen dasar dikatakan lebih sulit berubah, tapi kepribadian yang kelihatan lebih mudah berubah. Tapi kalau saya mengajarkan, temperamen dasar pun bisa berubah. Lanjutkan lagi, hanya untuk sekilas saja betapa banyaknya sebenarnya yang kita pelajari untuk menyusun puzzle. Misalnya dengan apa? Ilmu perilaku, ya DISC. Temperamen, ya sanguin, plekmatik, melankolik. Foto karakter, hijau, kuning, biru. Manusia diberikan warna. Milenial suka dengan Enneagram, sama juga dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Gratis kok, Anda masuk Google aja, tes kepribadian atau personality test, free.
Atau pilih, nanti klik, ada begitu diklik, ya masuk ke website personality test, tes kepribadian, cek klik. Begitu ketemu pasti ada, nanti ada tes, pilih, ada opsi gratis bayar, pilih aja gratis. Yang gratis akurat Pak, akurat. Yang bayar itu nanti ada analisa. Yang penting Anda tahu dirinya apa. Saya ENFP, istri ISTJ, saya sanguin, istri plekmatik. Akan membantu menyusun puzzle. Ya, dengan berbagai ilmu. Berikutnya lagi, bahkan kalau mau menemukan anak-anak, ya bisa sidik jari, tapi yang pakai komputer, jangan yang ramalan, itu dosa. Apa sih outputnya sidik jari misalnya? Boleh berikutnya lagi, yaitu gaya belajar. Oh ternyata anak saya nomor 1, gaya belajarnya auditory. Ini beneran ya anak saya ya. Nomor 1 gaya belajarnya visual, maka dia sukanya baca buku di kamar, sepi, perpustakaan, kamar. Nomor 2, anak saya kinestetik. Maka kalau bikin PR, 1 nomor, pergi ke toilet. Ben, lama banget Ben ke toiletnya. Iya ini nggak keluar-keluar. Ya kan kamu nggak pengen di toilet, kamu pengen bergerak. Bikin PR lagi 2 nomor, ke kulkas. Bukanya lama. Ngambil apa ya? Lah mau ngambil apa? Ya nggak tahu. Lah nggak tahu kenapa ke kulkas. Ya kan? Dia butuh bergerak itu. Orang kinestetik itu butuh banyak bergerak. Nomor 3, anak saya dari hasil tes biometrik sidik jari. Nomor 3, gaya belajarnya auditory, pakai telinga. Maka dia belajar nggak bisa baca, belajarnya diskusi. Dia senang ikut seminar, dia nggak suka baca buku. Karena otaknya masuk lewat telinganya. Kalau toh belajar, dia pasti mengeluarkan kata-kata. Nggak bisa diem. Kakaknya, diem. Butuh keheningan. Nomor 3, waduh, Anda punya anak? Ma, aku mau ke pasar. Ikut Ma, besok ulangan loh, mau ikut ke pasar, ke gereja. Dia ikut. Nanti di pasar, di gereja, dia delosor di lantai belajar di sana. Dangdung, musik, orang lewat, dia tidak terganggu. Anak saya nomor 3 begitu. Pak, aku mau ke mall. Besok ulangan 3 macam malah ke mall. Ya ke belajar, ya aku mau belajar di mall. Belajar di mall yang benar. Sama anak sendiri nggak percaya. Ya bukan nggak percaya, orang belajar kok ke mall. Ya kan bisa di kafe. Ya udah, pergi dia. Tapi kan saya takut kalau dia nggak belajar gimana. Namanya besok ulangan 3 macam. Tak susul ke mall. Di kafe, dekat counter, dekat podium, orang lewat, musik dangdut, dia belajar di situ, bikin PR di situ. Namanya Levin, kamu bisa belajar tempat ramai begini? Di sini live, Pak, live. Di sini ada kehidupan, Pak. Lihat ada kehidupan, ada orang lewat, orang nyanyi, itu kehidupan. Di rumah kita kayak kuburan, Pak, sepi. Pengennya tidur. Saya punya rumah gede, gaya Bali, halaman 1.500 meter, saya pikir biar anak kerasan. Pak, rumah kita itu kayak bawaannya kayak resort, Pak. Kalau masuk rumah tuh pengennya tidur, Pak. Kakaknya senang rumah sepi, masuk kamar belajar, adiknya, kalau nggak ke rumah temen, ya temen ke rumah dia. Nggak ada temen, ya ke mall, dah, cari tempat rame. Itu anak auditory. Kalau belajar, kadang-kadang kalau nggak tempatnya rame, dia yang bikin rame. Di kamar dia teriak-teriak, misalnya ngajarin apa? Ngafalin murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus muridnya namanya Yohanes, Yakobus, terus siapa ya? Terus ya Petrus lah. Ngomong sendiri dia. Anda punya suami sanguin? Pergi dia nyetir mobil, sambil nyetir ngomong dia. Nanti Anda bingung, kamu tuh ngomong sama aku apa? Enggak sih. Atau ada punya istri sanguin? Ngomong sendiri dia. Kenapa? Orang sanguin itu nggak bisa ngomong dalam hati. Yang ngomong dalam hati dia omongin. Jadi ada bingung, dia ngomong apa enggak. Kok tahu Pak Jarod? Kan istri saya juga bingung. Saya ngomong sama dia apa enggak. maka anak saya nomor 3 kayak saya. Gurunya bilang begini, Pak Jarod, anak Bapak ini ngobrol terus sama temennya Pak. Mohon maaf ya Pak, biar enggak ganggu kelas Pak. Anak Bapak tak taruh kursi paling belakang. Oke, enggak apa-apa, saya enggak akan marah. Taruh aja Bu, kursi paling belakang, meja paling belakang, dan meja itu sendirian. Kan semeja berdua-berdua, biar nggak ganggu kelas. Boleh ya Pak Jarod? Bukan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, taruh paling belakang. Ya gitu. Seminggu lagi gurunya pasti protes. Ketemu saya, Pak, itu anak sendirian Pak di belakang. Ngomong sendiri Pak. Baru tahu dia, anak Pak Jarod. Tanya aja sama istri saya. Sendirian di kamar juga saya ngomong. Itu namanya orang auditory. Ya kan, kalau berbicara mulutnya terbuka karena semuanya lewat telinga. Tapi orang ngomong apa, dia tidak pernah lupa. Hati-hati marahi anak yang auditory.
Udah belasan tahun ibu ngomong apa dia masih ingat tuh. Ibu perlu cabut tuh, perlu minta maaf sama anak. Karena anak itu lupa yang dibaca, tapi yang dia dengar dia ingat. Ya, kalau baca mah dia lupa, pagi dibaca siang juga lupa. Berikutnya lagi masih ada banyak tapi saya tunjukkan aja bisa keunikan berdasarkan cara otak mengambil keputusan. Berikutnya lagi ada perbedaan berdasarkan personality. Kalau mau tes bisa tak kasih linknya gratis atau cari sendiri di YouTube juga pasti di Google pasti ketemu. Berikutnya lagi itulah 16 macam manusia berdasarkan MBTI. Berikutnya lagi gampangnya aja adalah cerita fabel. Cerita fabel itu cerita binatang. Anggap aja anak nih kayak binatang. Kan kadang kita nggak mengerti mengenai anak. Pasal anak nih belum ketemu. Ya mungkin dengan bahasa lebih sederhana, anak itu seperti binatang. Anggap aja ya. Misalnya anaknya tuh kayak kura-kura. Mau dimotivasi, nak kok kamu ngambil jurusan terbang ya nak ya. Jadi pilot ya nak ya. Gajinya gede. Ya nggak tertarik uang kura-kura diiming-imingi jadi ngambil jurusan terbang. Malah stres nanti dia. Anaknya kelinci. Atau anaknya Raja Wali, ngambil jurusan menyelam ya. Nanti dapat mutiara, harganya mahal. Ya nggak tertarik. Nah kalau kita memahami keunikan anak, oh anak ini kayak Raja Wali, ngambil jurusan terbang. Anak kayak kelinci, jurusan lari. Ini anak kayak kura-kura, jurusannya menyelam. Udah semuanya sekolah antusias, belajar rajin, dia dapat jadi juara, dapat beasiswa. Itulah anak kami. Karena anak kami sejak kecil, lulus TK, ya sidik jari. Kan konsultasi belum bisa. Dapat gaya belajar, gaya parenting, otak jenis apa. 10 tahun, asesmennya apa? DISC, foto karakter, temperamen dasar. Untuk memahami perilaku. SMA, kuliah, asesmennya apa? Tesnya apa? Personality, untuk jenis pekerjaan yang cocok. Salah jurusan nggak apa-apa, tapi jangan salah pekerjaan. Maksudnya, misalnya, ibunya nyuruh insinyur, tapi ternyata secara kepribadian, dia sukanya dagang. Salah jurusan nggak apa-apa. Ngambil jurusan mesin, tapi saya sukanya dagang. Nggak apa-apa. Salah jurusan nggak apa-apa, belajar mesin, tapi jangan salah pekerjaan. Dengan tes kepribadian, tahu cocoknya dagang. Ya udah, lulus sekolah mesin, kamu dagang mesin gitu loh. Jadi ini ilmu mesinnya buat ilmu produknya, produk knowledge-nya. Tapi pekerjaannya dagang, bukan sekolah mesin lalu kerja di pabrik mesin, produksi mesin, stres lah. Pribadinya cocoknya dagang. Maka orang mahasiswa SMA personality test lebih cocok. Ini memahami keunikan untuk menaruh puzzle. Anak ini cocoknya apa? Paling bagus nyusun dirinya sendiri. Atau orang tua dan anak atau sekeluarga aja assessment. Kan toh gratis. Yang nggak bisa gratis hanya sidik jari. Karena harus on-site ambil datanya. Tapi yang namanya kecenderungan perilaku, DISC, foto karakter, MBTI, gratis ada semuanya. Cari Google. Kalau nggak ketemu, boleh. Tanya ke panitia, tanya ke tim pengembalaan, tuh nomor WA-nya Pak Jod berapa? Tadi katanya boleh disebut di khotbah, boleh dikasihkan. Nanti kasih, nih linknya, tes gratis. Ya, boleh file berikutnya. Maka itulah yang membuat anak kami dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah, 8 tahun, beasiswanya full. Kan ada ya, beasiswa cuma semester 1, semester 2 enggak, 3 lagi berdasarkan prestasi. Anak saya ya 2 tahun prestasi bagus terus, maka beasiswanya full di Singapura. Bahkan asramanya gratis. Bahkan karena prestasinya bagus, tiap bulan dibayar $1.200. Perpanjang lagi 2 tahun, perpanjang lagi 4 tahun. Jadi 8 tahun sekolah gratis, tiap bulan dikasih uang saku, namanya ASEAN Scholarship. Berikutnya lagi, adiknya juga begitu. Kenapa? Karena mereka jurusannya pas, cara belajarnya pas, gaya pengasuhannya pas. Ketika puzzle itu ditemukan, oh nomor 1 cara belajarnya begini, suruh di kamar, perpustakaan, diantar ke perpustakaan. Oh nomor 3 kalau ke perpustakaan, bilang merasa kayak di kuburan, gak ada suaranya. Oke, kamu belajar ke perpustakaan. Nomor 3 kamu ke mall, gitu. Ya ada, itu sama-sama kita lahirkan, tapi rupanya spesies yang berbeda. Kalau mau bicara kata menggunakan spesies gitu ya. Berikutnya lagi nomor 3 ini INFP. Kalau dari segi personality maka cocoknya art. Maka dia ngambil jurusan dia SMP SMA 4 tahun bukan karena pinter. Aku nggak mau Pak namanya belajar biologi. Buat apa? Aku nggak suka. Ya kalau nggak suka nggak apa-apa. Kura-kura disuruh terbang ya nggak bisa. Jadi kamu ngambil apa? Ya O level ini level pokoknya. Habis itu mau ngambil fashion saja. Tapi nanti kamu nggak bisa loh jadi insinyur, jadi dokter. Memang nggak akan jadi begitu. Ya oke.
Kita kasih izin, SMP, SMA cuma 4 tahun. Bukan karena pinter. Biologi nggak diambil. Ya nggak diambil. Lalu ngambil fashion, art. S1-nya ada, fashion, RMIT, Melbourne, RMIT London, Milan, Amerika juga ada. Beda nama kampus. Ya, akhirnya dia ke Melbourne, S1. Ngambil jurusan seni. Sekarang kerjanya ya di namanya Leo Burnett, itu perusahaan iklan dan dia ngedit iklan, ngedit film, bikin flyer. Tapi karena perusahaan asing dibanding yang lain sarjana lulus ya 4-5 kali lipat gajinya. Belum lagi karena perusahaan asing, bosnya itu longgar. Work from home tiap udah 3 bulan ada kali. Cuma home-nya anak saya itu bukan di rumah. 10 hari di Aceh, seminggu di Bali, langsung ke Bunaken, Manado seminggu, balik ke Bali seminggu, Raja Ampat 2 minggu. Itu 2 bulan ada kali, ke Thailand 15 hari, balik ke Jakarta 1 hari. Kemarin nih ke Gunung di Merbabu di Jawa Tengah 5 hari, balik ke Jakarta meeting 1 hari, balik ke Jogja lagi. Ya karena perusahaannya, tapi gaji gede. Yang penting kemana pergi bawa laptop. Dulu belajarnya di mall, sekarang kerjanya juga kan. Itu namanya Gunung Rinjani, Gunung Bromo, Gunung Gede di Bogor, Gunung Merbabu, dia panjat sampai ke ujungnya aja ke atasnya begitu. Perempuan, olahraganya Muay Thai, karate, diving, panjat tebing, panjat gunung. Ya memang pribadinya begitu. Tapi kita tahu betul siapa dia. Hidup happy, tapi kerjaan sukses, sekolah juara. Ya sudah. Raja Wali terbang, pasti juara lah. Kura-kura ngambil jurusan menyelam, ya pasti juara lah. Dan kita nggak pakai pusing. Pusing itu kalau anak kita kelinci, kita suruh menyelam. Pak, anak saya itu loh Pak, malas belajar Pak. Saya pusing Pak. Lihat anaknya, ya kelinci suruh nyelam. Ya, kira-kira logika sederhananya begitu ya. Kalau kita tuh bisa menemukan, klik, klik, klik. Mau pernikahan ya gampang, mau parenting juga gampang loh. Gampang tuh karena tahu, susah tuh karena nggak tahu. Makanya ayo kita tahu. Tapi untuk tahu kita harus belajar. Dan belajar sekarang ini mudah sekali. Bahkan assessment kalau dulu kan mesti ke konselor, mesti bayar. Kita hidup di era Google, era milenial, era digital, era assessment, bahkan era free lagi banyak. Cari yang gratisan banyak, asal mau aja ya. Oke, berikutnya lagi. Bahkan juga untuk pernikahan misalnya, saya itu ENFP, istri saya itu ISTJ. Jadi saya itu nggak ada irisan kesamaan. Kalau orang lain misalnya yang paling bagus itu kan kalau personality, itu orang itu 4 huruf. Saya tuh ENFP, E itu ekstrovert. Kalau istri ISTJ, I-nya itu introvert. Huruf-huruf lainnya panjang lebar kalau mau dijelaskan. Tapi manusia itu 4 huruf, kombinasi 4, maka ada 16 macam. Kalau 2 huruf sama, maka cocoknya 50%, melengkapinya 50%. Itu pasangan ideal yang kita kasih warna hijau. Kalau samanya 3 huruf, itu namanya cocoknya 75%, melengkapinya 25%. Kalau irisannya cuma 25%, karena 1 hurufnya yang sama, berarti cocoknya 25%, saling melengkapi 75%. Pak, kalau saya lagi mau menikah, Pak, mau cari jodoh, Pak, yang bagus yang mana, Pak? Cari jodoh itu enggak pakai teori. Jadi enggak usah pakai teori. Cari jodoh itu pakai cinta. Masa ketemu assessment, ke teman-teman dites. Lu, kamu tuh cari pacar atau cari klien? Yang mau menikah enggak usah pakai teori. Teori ini untuk yang sudah menikah, untuk menyusun puzzle. Kalau sudah menikah baru dites. Oh, ternyata saya bedanya 180 derajat. Ya sudah, berpikir positif aja. Ini bukan cuma tulang rusuk yang hilang nih. Tulang iga, tulang rusuk, tulang rawan hilang semuanya. Waktu Tuhan ciptakan saya dulu, mungkin tulang saya dirontokin semuanya. Jadi ketika memahami, bedanya banyak sekali. Berarti kamu tim yang menguatkan saya luar biasa, kita tim yang hebat. Jadi teori ini digunakan dalam pernikahan, bukan untuk cari jodoh. Kalau saya menyarankan, Pak, saya cari jodoh yang mana, Pak? Yang Anda cintai. Percaya dah. Love never fail. Celah. Loh, Pak, itu orang love, cinta, nikah berantem, Pak. Masalahnya bukan salah jodoh.
Masalahnya begitu menikah cintanya nggak ada, balikin cintanya lagi. Solusinya apa? Balikin lagi cintanya. Jadi kalau sudah menikah, supaya cintanya balik, perlu memahami. Untuk memahami, perlu assessment, perlu belajar. Jadi ketika belajar, maka sebenarnya ini adalah teori untuk memahami pernikahan. Mana yang terbaik? Kalau menurut saya semuanya baik. Tinggal, Pak ada nggak Pak yang sama 100%? Saya belum menemukan orang menikahi orang yang sama persis. 4 hurufnya sama. Malah kalau yang 4-nya berbeda kayak istri. Berbeda, menarik. Orang pacaran itu tertarik sama yang berbeda, ya kan? Ada cowok pendiam, ditertariki oleh cewek yang banyak ngomong, lincah, ceria, cheerful, banyak kegiatan. Lihat laki-laki pendiam, orangnya cool banget loh, tenang gitu. Kalau bersama dia itu kayaknya damai gitu, ya kan? Laki-laki yang pendiam, lihat wanita ceria, cheerful, makhluk ajaib, kayak energi gak ada habisnya. Ceria banget, tertarik menikah. Begitu menikah, suaminya berkata, istriku tuh cerewet banget Pak. Dari dulu juga dia begitu. Istri baru mengeluh, Pak suami saya tuh gak ada bunyinya Pak. Kalau gak ditabuh gak bunyi. Dari dulu juga begitu. Cuma dulu waktu kita jatuh cinta itu ngelihat itu perbedaan itu indah banget. Maka untuk menikah bahagia bukan perbedaannya disamakan, tapi cintanya dikembalikan. Tapi cintanya kembali gimana? Jengkelnya dibuang, jengkel, frustasi karena perbedaan. Jangan frustasi dengan perbedaan. Dewasa itu bisa memahami perbedaan, menerima perbedaan, hidup bersama dalam perbedaan. Anda memahami perbedaan, Anda bisa damai dengan siapa saja. Baik dalam mau di keluarga, mau di politik. Oke, berikutnya lagi. Maka saya katakan sekali lagi, berbeda itu jodoh. Jangan pernah berpikir bahwa berbeda bukan jodoh. Sebaliknya, justru berbeda itu jodoh. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan telah mengizinkan kami berkenalan dengan seseorang, membangun hubungan dengan seseorang, bahkan akhirnya kami menikah. Kadang kami tidak mengerti Tuhan, kenapa terjadi, bahkan kami nggak paham, kami frustasi dengan pernikahan, dengan kehidupan ini. Tapi ketika kami belajar dan belajar, kami dibawa pada pengertian bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbedaan, bahwa Tuhanlah yang mengatur dan mengizinkan semuanya terjadi, dan akhirnya kami tahu Tuhan, bahwa perbedaan ini membuat kami justru hidup di dalam keseimbangan, hidup di dalam kelengkapan, dan hidup di dalam keindahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, kami belajar hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.